Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang mahasiswa semester 2, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang di mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek dengan dosen pengampu saya sendiri, Rian Noval Hais MKOM. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan 6. Sebentar lagi kita akan masuk ke pertemuan 7 dan UTS. Namun, saya ingin menghimbau untuk tugas utamanya agar segera dikerjakan. Kemudian, informasi selanjutnya tentang pertemuan 7, saya akan mengalokasikan pertemuan 7 tersebut untuk kuis, di mana kuis itu saya akan beri bobot 2 kali lipat dibanding tugas harian. Tugas harian yang biasa kita kerjakan tiap pertemuannya nanti dikumpulkan label hijaunya, di mana label hijau terbanyak 3 mahasiswa mendapatkan reward auto 100 UTS-nya. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas atau mempelajari tentang inheritance atau pewarisan, di mana nanti kita akan membuat superkelas dan subkelas, dan kita juga akan mengimplementasikannya terhadap contoh rumus volume bangun ruang. Baiklah, langsung saja ke skrip yang sudah saya buat. Di sini saya membuat 4 kelas terdiri dari 1 superkelas yaitu bangun ruang, kemudian 3 subkelas terdiri dari bola, tabung, dan kerucut, di mana ketiga bangun ruang ini memiliki rumus volume hampir sama ya. Kalau bola itu 4/3 dikali pi kali r pangkat 3. Kalau tabung itu setengah pi r kuadrat kali t. Kalau kerucut itu sepertiga pi r kuadrat kali t. Nah, kalau kita buat itu dalam satu kelas kan banyak ya. Artinya ya banyak baris, dan artinya pun dalam sisi struktur pembuatan agak ribet gitu. Maka kita buat pengelompokan di kelasnya. Nah, namun sebelum kita membuat kelas, kita harus buat dulu yang namanya package. Package itu merupakan paket paket lebih umum dan hierarkinya lebih tinggi dibanding kelas. Artinya gini, kita ketika masuk ke NetBeans, kita bangun dulu project. Setelah kita bangun project, kita buat lagi yang namanya package. Artinya dipaketkan. Kelas-kelas kita dipaketkan seperti itu, atau dibuat dalam satu folder. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ketika materi atau latihan sebelumnya, ketika kita buat, sebenarnya otomatis dibentuk atau dibangun package secara otomatis oleh NetBeans. Di sini ketika kita buat contoh ya, di project PBOA 1, ketika saya buat kelasnya tanpa saya buat package, otomatis dia akan membuat package bernama default package. Nah, kalau default package, kalau kita ingin buat pewarisan atau inheritance, itu tanpa perlu kita deklarasikan package-nya pun sebenarnya nggak masalah, karena itu udah default package, berada di default package. Tapi sedangkan kalau kita mau buat nih, contohnya di project PBOA 3, di sini saya membuat package terlebih dahulu.
namanya volume. Nah, volume ini saya bentuk dan di dalamnya ada 4 kelas tadi ya. Ada bangun ruang, bola, kerucut, dan tabung. Bangun ruang itu superkelasnya, bola, kerucut, tabung itu subkelasnya. Dan superkelas di sini saya buat untuk istilahnya mewariskan nilainya nanti kepada subkelas-subkelasnya. Nah, kemudian berkaitan sama package tadi ya, untuk source package kemudian kita buat default, itu ketika kita rename itu nggak bisa. Contohnya, ketika kita sudah buat package bernama volume, ketika kita klik 2 kali, gitu ya. Nah, di sini bisa mengganti. Misalnya volume 1, misalnya. Nanti otomatis dia akan membuat atau merubah sehingga program yang sudah kita buat itu pasti bermasalah. Nah, contohnya ini. Kayak ini, package volume. Kemudian ini dia bermasalah. Kalau misalkan kita hapus, misalnya, nah dia bingung extensnya dari mana, karena subclass tadi tidak berada di dalam satu paket yang sama dengan superclassnya, seperti itu. Maka kita coba kembalikan, kita klik kanan. Kalau di sini nggak ada fungsinya ya untuk rename, jadi saya klik 2 kali, klik sekali, klik 2 kali. Nanti dia akan ada fungsi untuk bisa merename. Kita ganti lagi ke volume. Kita ganti. Sit. Dah, kok nggak mau berubah? Oke. Rename without refactoring, artinya tanpa perlu menghapus ya. Oke. Ketika di enter bisa tadi. Volume sudah diubah, maka kembali normal. Setelah itu ketika di default package nggak bisa ya. Kalau default package diklik lagi, diklik lagi, dia nggak akan nge-rename. Di klik kanan pun dia nggak ada fungsinya gitu ya, kalau default package. Sedangkan kalau package yang kita buat secara manual itu bisa. Nah, selanjutnya kita melanjutkan materi ke superclass dan subclass. Yang pertama kita bahas adalah superclassnya. Di sini superclassnya di awal tadi sudah kita bahas di line pertama ini berkaitan dengan package volume. Kemudian di package volume berarti dalam satu paket namanya volume. Kemudian buat public class namanya bangun ruang. Jadi superclassnya namanya bangun ruang. Kemudian public static void main ini artinya kita berada di main class-nya, berarti kita bisa running. Jadi kalau istilah main class itu merupakan kelas yang bisa digunakan untuk merunning aplikasi gitu. Intinya sederhana seperti itu. String args bla 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 artinya kita masih berbasis teks. Kemudian di sini kita buat dulu untuk objeknya. Objeknya saya nama BL mengacu kepada kelas bola ya. Kemudian saya buat objek TA mengacu kepada kelas tabung. Kemudian objek KC mengacu kepada kelas kerucut. Nah, kemudian untuk nilai-nilainya kita di sini tidak perlu mendeklarasikan karena nanti nilai-nilai ini akan diwariskan ke subclass. Kemudian tinggal di subclass tersebut tinggal memberikan tipe data. Di sini untuk objek BL, karena di bola itu saya hanya butuh satu variabel untuk diberikan ya. Sebenarnya kalau misalkan berapa variabel yang dibutuhkan, yang pertama volume bolanya, kemudian kita butuh 4/3, kemudian kita butuh pi, kemudian kita butuh jari-jari.
pangkat 3, butuh 4. Tapi di sini kalau misalnya kita analisis untuk 4/3 itu sudah dibuat default. Artinya kita berikan nilainya dari sananya. Kemudian kalau 4/3 tadi udah, pi itu pun sudah default, artinya rumusnya sudah seperti itu. Kemudian untuk volumenya itu nanti ada di subkelasnya, dan terakhir ada jari-jarinya, pangkat 3. Nah, maka daripada itu, jari-jari saya berikan nilainya di superclass. Di superclass saya beri jari-jarinya 2. Kenapa di sini saya butuh 2 poin atau 2,0? Di sini pakainya titik ya. Kalau misalnya saya hilangkan koma nolnya, dia akan bermasalah. Kenapa? Karena di deklarasi subkelasnya kita menggunakan double. Sebenarnya format double itu seharusnya harus berkoma. Jadi 2,0. Nah, untuk tabung yang saya butuhkan di sini adalah jari-jari dan tinggi sama dengan kerucut. Jari-jari dan tinggi. Itu di superclassnya. Oke ya. Setelah di superclass, kita masuk ke subclass bola dengan paket yang sama atau package yang sama bernama volume. Kemudian kita membutuhkan library Java Text Decimal Format. Fungsinya untuk apa-apa? Fungsi decimal format untuk menghasilkan nilai dengan tipe format umum. Artinya di belakang komanya itu antara 2 digit atau 3 digit gitu. Kalau misalnya bentuk tidak diformatkan atau tidak distandarisasi, biasanya kan komanya banyak. Misalnya hasilnya 300,94579 gitu kan, tergantung dari tipe datanya. Tapi kalau kita buat desimal format, nanti hasilnya itu bisa dibulatkan, dan bentuk umum dari desimal itu antara 2 atau 3 angka atau digit di belakang koma. Selanjutnya, public class di sini yang bernama bola saya extends. Artinya extends ini pewarisan atau inheritance dari bangun ruang. Jadi menandakan bahwasanya bola ini merupakan kelas pewarisan dari bangun ruang. Di situ saya buat tipe datanya privat double volume bola, yang saya tadi bilang variabel yang dibutuhkannya, kemudian sama jari. Jari ini radius atau jari-jarinya. Kemudian saya buat juga di sini public void bangun ruang, di mana untuk variabel propertinya di sini saya deklarasikan double jari. Nilainya itu berasal dari superclass di sini. Namanya BL bangun ruang dengan objek OBL dan mengacu kepada bangun ruang. Nilai atau variabel propertinya bernilai 2. Seperti itu. Maka kita wariskan di kelas bola dengan script seperti ini. Public void bangun ruang, nilainya atau variabelnya adalah jari bertipe data double. Nah, kemudian di sini saya buat fungsinya dari library decimal format, yaitu decimal format def. Def ini terserah ya, kayak scanner deh. Scanner juga sama kan, scanner input sama dengan new scanner system in titik koma gitu kan. Itu kan sebenarnya terserah ini, mau input, mau masukan, mau apa aja gitu, ini kan terserah. Nah, tapi di sini saya pakai df decimal format ya. Kemudian di line ke-15 ada double pangkat. Double pangkat ini merupakan variabel baru saya gunakan untuk menampung
jari-jari pangkat 3. Nah, pangkat itu fungsinya pakai matpow ya. Matpow kurung buka, ini nilainya, ini pangkatnya. Jadi kalau nilai apa sih yang mau dipangkatkan? Nilai jari. Berarti kalau misalkan nilai jari ini berasal dari pewarisan bangun ruang, ada nilainya tadi 2, 2 dipangkat 3, jadi 8. Kemudian rumusnya vol bola, di sini pakai matp. Matp itu fungsi bawaan Java, nilainya 3,14 sekian 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 sekian. Kalaupun kalian mau nulis di sini 3,14 juga sebenarnya nggak masalah. Cuma di sini sebagai bahan referensi saja bahwasanya di NetBeans ada fungsi matp, matpow gitu ya. Kalau untuk fungsi lainnya banyak ya, itu saya sarankan kalian eksplorasi lagi atau baca-baca lagi sesuai dengan kebutuhan saja sebenarnya. Ini matp itu tadi pi ya, dikali pangkat dikali 4/3 rumusnya. Pangkat itu jari-jari pangkat 3 ya, sudah dipangkatkan. Di sini pangkatnya, pangkat kemudian dimunculkan di sini apa namanya fungsinya dibutuhkan untuk volume bola, dan di akhir nanti akan muncul volume bola dengan format seperti ini. Kalau ingin hasilnya itu sesuai dengan decimal format, yaitu df nama fungsinya, kemudian dot format, kemudian apa variabel apa yang mau dibentuk decimal format. Kemudian di sini ada satuannya ya, cm kubik. Itu bola. Untuk tabung hampir sama, semuanya hampir sama. Kalian bisa cek ini package-nya, ini import Java-nya karena kita butuh decimal format juga. Kemudian saya deklarasikan di sini tabung, bukan bola lagi ya, karena beda subkelasnya, extends-nya bangun ruang mengacu ke superkelas bangun ruang. Kemudian di sini saya juga deklarasikan volume tab buat tabung, jari-jari, dan tingginya. Di sini saya buat privat khusus bisa diakses di kelas ini saja ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai privat atau public itu bisa diakses oleh kelas mana saja. Bedanya di situ. Kemudian di sini pewarisannya juga mengacu kepada superkelas bangun ruang, di mana variabel propertinya ada jari dan tinggi. Double jari, double T itu mengacu ke variabel properti bernilai 2 sama 5. Itu di tabung. Kemudian desimalnya sama, volumenya tinggal disesuaikan rumusnya. 0,5 dikali matp dikali jari-jari. Ini bisa ya kalau mau dibuat kayak tadi matpow, tapi kalau cuma dipangkatin 2 doang mah saya cuma tinggal nulisin saja jari-jari kali jari-jari gitu aja, atau pangkat 2 sebenarnya, jari-jari pangkat 2 dikali tinggi. Nah, kemudian di akhirnya sistem outprint volume tabung tadi dimunculkan ya, hampir sama dengan yang bola. Kemudian apabila kalian melihat apa ya, skripnya kok kayaknya nempel-nempel banget, istilahnya tertata saja ya, kayaknya kurang tertata deh gitu. Misalnya kalian bisa klik kanan kalau di NetBeans 6.5 ya, ketika diklik format, nah otomatis dia kayak membuat jarak ini buat package, import, public class, privat gitu. Jadi di ya istilahnya mah disesuaikan lah skripnya gitu agar terlihat bagus seperti itu. Itu tabung. Kemudian untuk kerucut di sini sama persis, package, import, Java text decimal format, public class kerucut, extends pewarisan dari bangun ruang. Buat juga ini fungsinya deklarasikan variabelnya. Nah, bedanya di sini saya ingin memberikan contoh. Di sini saya buat variabel volchut 2. Fungsinya untuk apa? Nanti ya. Karena di sini saya ingin memberikan contoh penggunaan dis pada kelas kerucut. Nah,
Di sini yang saya butuhkan sama kayak tadi, privat double-nya volcut jari volcut 2. Volcut 2 itu untuk nanti. Di sini privat double T-nya, saya sengaja ngasih nilai T di sini 100,25. Kemudian em, variabel properti dari superclass bangun ruang itu ada double jari sama double T. Nah, kemudian rumusnya sama, artinya cuma tinggal disesuaikan saja. Karena 1/3 saya buat desimal saja, 0,33 dikali mat pi, artinya dikali pi, dikali pi r kuadrat kali T. Nah, kemudian di sini saya sengaja memberikan contoh volcut 2. Di sini saya pakai fungsi dis T. Artinya apa? Ketika fungsi dis T ini dideklarasikan pada volcut 2, jadi dia itu mengacu ke variabel yang ada di privat. Jadi fungsi dis itu untuk em, membedakan antara variabel kelas sama variabel properti. Kalau variabel properti itu berasal dari superclass, kalau variabel kelas itu sendiri gitu. Jadi bawaan si kelas ini kan punya variabel T, namanya bukan namanya ya, nilainya 100,25. Nah, sedangkan kalau untuk double T ini adalah properti. Jadi, untuk rumus volcut itu pakainya variabel properti, yaitu ini, dibangun ruang 2 sama 5. Jadi 2 itu radiusnya, 5 itu tingginya. Jadi tinggi si kerucut di sini adalah 5 di sini ya. Tapi kalau untuk diste itu mengacunya ke privat. Jadi yang punya kelasnya. Jadi ini sekaligus mempelajari fungsi dis. Dis di sini untuk membedakan antara variabel kelas itu sendiri sama variabel properti. Variabel properti itu variabel yang diperoleh dari superclass. Nah, kita lihat aja hasilnya ya. Di sini sengaja saya akan munculkan nanti yang benar-benar volume di atasnya, yang nilai T di privat kelasnya itu yang ini ya 100,25 itu di bawahnya seperti itu. Baik, kita jalankan atau kita running aplikasinya, yaitu di main kelasnya di superclass bangun ruang. Klik kanan, kita run. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, volume bola ada nilainya 33, sekian, dan bentuknya nggak berkoma panjang ya, nggak koma sekian 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 sekian, karena kita sudah buat decimal format. Volume tabung pun sama, volume kerucut pun sama, dan volume kerucut yang ini beda dengan yang bawah. Ini volcut yang volcut biasa ya, ini volcut 2. Artinya dia mengacu ke variabel 100,25. Jadi walaupun ada variabel T2 di sini dengan fungsi dis, itu bisa membedakan T ini khusus yang untuk 100,25, T di sini karena nggak pakai dis, dan ini merupakan variabel properti yang diberikan oleh superclass. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dipahami. Kemudian nanti akan ada tugasnya berkaitan sama superclass dan subclass. Mohon dikerjakan. Kemudian mohon dicermati tugasnya. Nanti tugasnya saya sampaikan di website kuliah online .fti-unsera.id. Jadi kalian bisa akses di sana tugasnya sesuai dengan waktunya, nanti akan saya infokan di WhatsApp grup ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan.
Saya tutup perkuliahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.